Yoksa itu, Musa yang awalnya cuma tulus untuk menolong Israel, Musa yang sama, Tuhan mengutus mereka kembali untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu artinya Tuhan bicara melalui keinginan yang tulus. Contoh ya, suatu kali, maaf ya, saya cuma ingin lukiskan dalam hati. Suatu kali Ingov lagi berdoa, lalu sementara berdoa, itu di dalam hati timbul keinginan tulus untuk bagaimana kisah, mau buat apa, mau bikin tulisan, mau bikin sebuah program atau apa segala macam. Itulah alasan kenapa sekarang bikin mau terbitan kan pakai nama yang baru sekarang ini kan. Dari mana? Dari keinginan yang tulus. Tuhan berbicara di dalam hatimu. Dan karena ketaatan itulah mujizat terjadi. Amin. Oke. Nah, seperti itu. Itu berdua ya. Nah, itu berdua, keinginan tulus. Itu kan kisahnya ada dalam kisah Rasul 7. Nah, selain itu, Tuhan bicara melalui simbolik. Atau, simbolik itu kayak cuma ada tanda atau apa, barang-barang segala macam. Nah, itu kadang-kadang contoh, kita bermimpi tentang apa atau penglihatan tentang darah atau apa. Jangan tafsirkan itu darah semua. Bisa aja dalam arti lain. Atau contoh, kita dengar misi. Sementara dengar misi, lalu kita berdoa, Tuhan, saya mau terlibat di misi. Lalu tiba-tiba penglihatan ladang luas, sawah yang ini, menguning. Nah itu namanya simbolik, Anda terpanggil di misi. Oke, perlambangan. Jadi, ya? Perlambangan. Jadi orang liatin sawah, padi segala macam, dia nggak perlu tafsir. Ini berarti sawah udah siap panen segala macam. Nah, atau dalam yang bagian itu kan melalui simbolik ya. Yang bagian lain ya. Yang bagian lain adalah circumstances, keadaan. Situasi, keadaan. Situasi ya. 2 hari lalu saya dengan Dewi dari Taman Surya ke Taman Ratu. Sementara kami jalan dengan mobil di Dan Bogor, tahu sendiri kan situasi. Tiba-tiba Dewi menangis. Tuhan. Nah sekarang nyetir baru nangis. Itu siapa yang tidak takut coba? Tuhan. Kenapa orang-orang korupsi banyak? Covid tidak ambil. Kenapa teroris banyak? Kan kalau kena Covid kan lewat gampang gitu kan, Tuhan. Nah sementara berdoa nangis, Tuhan kondisi seperti ini, ekonomi Indonesia sekarang mengalami segala. Sementara bersyafaat, saya bilangin Dewi, kayaknya ada kisah yang mirip kayak kamu loh. Siapa? Lot. Saya buka ayatnya di dalam 2 Petrus 2 itu dijelaskan dari ayat 9 sampai selanjutnya. Itu kan dibilang begini, Lot adalah orang benar yang tinggal di tengah-tengah orang fasik dan orang jahat yang jiwanya tersiksa karena tiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan jahat dari orang fasik. Saya langsung baca ayat buat Dewi ketawa. Bayanginlah, dari nangis balik ketawa. Saya bilang gini, kita tidak pernah bahas tentang Lot. Hanya Abraham dibahas. Padahal Petrus menyinggung tentang Lot. Yang di Sodom dan Gomora, itu kan tiap hari dia melihat dan mendengar loh. Nah kalau melihat sebulan sekali nggak apa-apa. Setiap hari melihat dan mendengar, kata ayat itu, jiwanya tersiksa karena itu. Saya bilang Dewi, yuk kita tulis yuk tentang Lot. Dewi bilang begini, kami merasakan apa yang kamu rasakan, Lot. Atau judul kedua, kami baru mengerti apa yang kamu rasakan, Lot. Saya bilang gini, saya bilang judulnya gini aja, Lot, terima kasih engkau jadi contoh. Dewi bilang,
Apaan mau terima kasih? Saya bilang dia tiap hari menderita jiwanya. Kita masih bisa segar gitu loh. Dia melihat dan mendengar. Tidak percaya, lihat aja TV tiap hari. Amin Rais. Amin Rais kata-katanya apa. Rizik Syihab kata-katanya apa. Udah, kita mau berdoa, muka mereka muncul, kita udah nggak bisa berdoa lagi kan. Nah itu baru lihat di TV loh, baru lihat di TV. Bagaimana lo tiap hari melihat dan mendengar. Tiap hari. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa tersiksa jiwanya. Lalu saya tulis gini, kalau gitu judulnya gini, Lord, saya mengerti jiwamu tersiksa, mengapa? Saat. Ada 5 tentang nubuat. 5 sekarang. Oke, nubuat. Nubuat. Kenapa saya sorot nubuat ini? Karena sangat-sangat luar biasa. Suatu kali, Abel Love yang industri kan dulu masih ibadah di Mangga 2 Square. Saya masih ingat. Nah, waktu itu khotbah sore, dari mimbar saya tunjuk di bagian kiri itu Kak Purnama Setiawan. Pak Purnama, saya kata. YPM. Saya tunjuk dari atas, saya bilang gini, dengarkan ini, Tuhan berkata, ada ide-ide berlian yang Tuhan taram hatimu untuk menulis buku. Dan bukumu harus segera engkau selesaikan untuk itu. Sambil ngomong gini, waduh, saya lihat dia agak terharu nangis, saya tambah semangat lagi hajar. Nah, saya turun dari mimbar, dia datang salaman, dia bilang, Yuk, itu yang sekarang saya lagi bikin, Yuk. Nah, tahu itu buku? Kak. Sebulan kemudian itu saya udah dapat bukunya, kira-kira 3 atau 4 buku di sini. Dia bilang apa? Formula kinerja. Dia bilang gini, saya susun, kamu bisa baca dari atas mimbar ya. Mana tahu? Wow, itu dari Kayub ininya ya, nubuatannya. Saya yang bantu layout Kak, jadi saya tahu persis sama bukunya Pak Pur. Oke, jadi itu contoh salah satu nubuatan ya. Nah, atau nubuatan yang kedua, itu yang sampai saya sebutin nanti apa yang kamu buat Kak Purnama itu dari situ semua, sampai saya ngomong sambil heran-heran, mana mungkin, tapi akhirnya bukti juga gitu kan. Nah, atau yang lain, nubuatan. Nah, tahun 99 dan 2000 di Speed Plaza saya dari koordinator menara doa diturunkan untuk sapu dan ngepel. Sementara sapu dan ngepel, Pak Yakob Esra datang. Nah, saya lagi keringatan sapu ngepel, Pak Yakob Esra datang, jadi saya berhenti dan duduk di kursi. Pak Yakob Esra datang, tumpah tangan di kepala, dan inilah kalimat yang buat saya sempat marah. Ayub, saya melihat buku kuning yang menyala, bercahaya berkilau, itu di kepalamu. Dan kata Tuhan, kamu akan menulis banyak buku. Tuhan berikan kepada kamu ide-ide menulis banyak buku dan akan diterjemahkan berbagai bahasa. Saya buka mata lihat dia. Dia masih tertutup mata berdoa. Ya saya tunduk ulang. Kenapa? Pak Yakob, kayak nggak tahu aja. Saya ini kan SMP. Ijazah SMP. Dan sekarang lagi sapu ngepel cuci WC. Dari mana menulis buku? Dia bilang, Yuk, ini kitab kuning terbuka di kepala kamu untuk kamu nulis segala macam. Nah, itu sebabnya ketika dia amin, tahu saya nggak terima kasih, saya langsung bangun jalan tinggalin beliau. Untuk apa? Kayaknya nggak tepat nubuatannya. Tapi, setelah itu, kira-kira 3 atau 4 tahun lalu, kami bertemu di Kelapa Gading. Saya bawa 5 atau 6 buku buat beliau. Memakan makanan Jepang atau Korea punya kami masuk. Saya bilang, Pak Yakob masih ingat Ayub yang nubuatan di kantin Speed Plaza bahwa saya menulis buku? Dia bilang, saya tahu itu. Saya bilang, Bapak tidak tahu saya hampir pukul Bapak itu. karena saya lagi sapu, ngepel, dan ijazah SMP. Lalu Bapak bernubuat bahwa pikiran saya itu kitab kuning terbuka bercahaya untuk menulis buku. Tapi terima kasih Pak, ini buku ke-16, jadi saya bawa buat Bapak. Dia gue. Wow. Kamu sudah 16 buku,
saya belum sampai berapa. Dan itu baru 16. Akhirnya 21 dicetak, sedangkan tahun 2020 dapat, sedangkan tahun lalu 2020 18 buku. Berarti 21 tambah 18 jadi 39 kan. Itu tinggal cetak. Luar biasa, Ijazah luar SMP. biasa. Dari mana ijazah SMP? Karena buatan. Dan itu membuat saya Iya, merasa, iya. kalau saya ingat Pak Yakub, untung saya tidak jadi pukul dia di kantin Istiqlal. Kalau pukul kemungkinan batal itu buku segala macam. Batal lu buatan, Kak. Tahu nggak, Kak? Nah. Kayub, ini Kayub. Kayub ngomong kayak gitu, saya jadi ingat. Dulu, saya lupa tahun berapa yang pasti, belum terlalu lama ketika saya masuk di Metanoia. Buktinya Iya. Metanoia masih di Blok B. Kak Ayub isi ibadah hari Jumat di Metanoia. Oke. Seperti ya. biasa, Kak Ayub tunjuk waktu doa. Ya, kalau Kak Ayub sudah main tunjuk, semuanya nunduk, Kak. Jangan saya. Dan ternyata saya waktu itu ditunjuk. Kak Ayub kasih nubuatan ke saya. Waktu itu saya belum di Abalov, karena saya masih di gereja lain. Jadi saya juga nggak terlalu menganggap itu sesuatu yang wow yang Kak Ayub katakan. Oke. Tetapi saya terima aja, saya dengerin gitu ya. Setelah selesai, ya sudah, kita sudah selesai dinubatin, akhirnya selesai ibadah kerja. Ternyata HRD saya, Pak Antoni Lumban Tobing, itu dia ada rekam, dia kasih ke saya. Dan ternyata kalau dipikir-pikir, Kak, waktu itu sama seperti Kak Ayub. Enggak lah, mana mungkin. Tetapi sekarang kalau dipikir-pikir, digenapi juga sih. Tapi nggak usah detail, karena ini bukan tentang saya. Tetapi intinya saat itu, memang betul. Kak Ayub waktu itu semua, kalau Kak Ayub sudah tunjuk, semuanya nunduk. Anak Metanoia semuanya nunduk, gitu kan. Jangan saya ketunjuk. Dan memang, saya sempat simpen, saya mesti cari nanti filenya. Tapi saya ingat bahwa apa yang Kak Ayub katakan waktu itu, kalau saya lihat sekarang, memang apa yang Kak Ayub katakan memang digenapi. Dan luar biasa. Dan itu tidak pernah saya kepikiran dulu waktu Kak Ayub doakan pada waktu itu. Saya anggap itu ya sambil lalu lah, kayak doa berkat aja lah gitu kan. Saya juga nggak terlalu gimana-gimana. Tetapi memang kalau Kak Ayub bicara tentang nubuatan, ya amin. Haleluya, amin Kak. Thank you Kak Ayub. Thank you. Nah, ada satu lagi yang dia membuat saya sangat-sangat percaya adalah waktu tahun kira-kira 22 April tahun 91. Kenapa saya bilang 22 April 91? Karena hari itu saya dengan Kak Beta Sandi yang Abalov Bali sekarang itu pemuritan di SPID. Nah, ketika semuanya hadir, saya belum ada. Dan dalam waktu itu langsung semuanya pergi pemuritan. Jadi saya ketinggalan 5 menit. 5 menit saya ketinggalan. Saya bingung buat apa ya. Nah, di saat itu Kak Christine Pernoto datang. Dia bilang, yuk temani aku yuk. Kita ke Bank Dewa Ruji yang di samping Citra Land dulu. Kita temani aku, ada nama Suset Hating datang. Oh, iya, saya yang tidak tahu apa-apa. Nah, saya ingat kami datang masuk di bawah karena mereka di lantai 3. Ketika dari atas dia tunjuk dari mimbar, dia berkata gini, ada satu anak muda duduk di bawah, saya ditunjuk ke bawah. Ada anak muda yang duduk di bawah, kemarin rayakan ulang tahun ke-21. Kemarin rayakan ulang tahun ke-21, Tuhan bicara kepadamu untuk pergi ke bangsa-bangsa, tapi kamu bilang, siapa saya? Lalu yang saya ingat, dia pegang sepatunya ke belakang, dia berkata, anak muda, seperti saya pegang sepatu dan saya ganti, demikianlah kamu akan naik pesawat seperti yang saya ganti sepatu ini. Tahu ketika dia ngomong gitu, itu seperti es batu yang ditempel di dada saya, udah saya cungkir balik guling-guling di situ. Saya cungkir balik dan guling-guling di situ. Saya bilang, itu berarti saya karena kemarin baru rayakan ulang tahun ke-21. Dan itu tidak mungkin orang lain. Wow, spesifik banget. Spesifik banget. Spesifik banget ya. Wow. Spesifik banget.
Nah, habis selesai, Kak Christine datang bilang, kenapa lu nangis? Saya bilang, bagaimana tidak nangis? Kalau dia isi hati saya dikeluarkan semua. Itu sebabnya kalau hari ini bisa pergi ke 18 negara, itu bukan karena apa? Itu susah hati ngomong sedetail gitu kan. Sudah tahu di awal dia ya. Sudah tahu Luar dia. biasa. Atau yang satu yang paling lucu lagi sebelum saya lanjut adalah tanggal 8 Juli 2001, Abalov membuat seminar apostolik profetik di Nam Center. Dan saat itu saya dapat tugas mewawancarai pembicara namanya Emmanuel Canestrasi. Nah, pagi-pagi jam 7 saya baca Yeremia pasal 1, dikatakan gini, sebelum aku membentuk engkau dan rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar kandungan, aku menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya tulis gini, yang benar aja Tuhan, yang sudah ada aja belum tentu dikenal. Apalagi yang belum ada, mana bisa, yang benar aja. Nah, saya tulis baik-baik itu tulisan, lalu mandi, datang karena acara mulai jam 8. Jam 12 untuk makan siang, saya harus wawancara Canestrasi. Kami masuk ke ruangan, lalu dia berkata gini, and the Lord said to me, before I form you in your mother womb, I know you. Saya bilang, ini kan tadi pagi pertanyaan saya. Sesak ini leher. Pertanyaan saya hilang seketika. Nah, sekarang kan saya tidak bawa tisu kan, karena ini wawancara. Itu saya pencet kasetnya gini. Dia ngomong panjang lebar, saya cuma menangis. Dia bilang gini, aku tahu kamu, karena engkau anak buangan, engkau umur 6 tahun, mama meninggal, 7 tahun papa meninggal, lalu kamu ingin bunuh diri. Wah, itu ini sudah gantung-gantung. Dia bilang, kamu ingin bunuh diri, lalu kamu umur 21 tahun, aku bertemu kamu, mengenal kamu, dan aku beritahukan kepadamu tentang apa yang akan kamu lakukan segala macam. Dan sekarang lalu disebutin. Bayangin 89 loh, disebutin poin-poin sampai 2001. Kenapa siapa yang tidak sesak? Saya belum pernah bertemu orang seperti Emmanuel Canestrasi yang kayak baca kisah hidup saya gitu loh. Itu sebabnya setelah baca CV ya. Iya, itulah sebabnya setelah selesai dia bilang, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya udah nggak bisa tanya. Wawancaranya hilang. Wawancaranya hilang. Itu yang membuat saya ingat Yeremia 1 ayat 5. Itu gara-gara saya bikin pertanyaan. Tuhan, yang benar aja, yang sudah ada aja belum tentu dikenal, apalagi yang belum ada gitu kan. Dan sekarang baru depan muka langsung dia sajar. Before I form you in your mother womb, I know you. Habis, hancur semua. Nah, itu sebabnya. Luar biasa. Jadi, sekarang suara yang lain coba. Di poin berikut, mendengar suara audible. Audible, nah oke, menarik. Nah, mendengar suara audible. Saya baru bertobat kira-kira 1 minggu. Setelah 1 minggu bertobat 89, mereka bilang, yang menangin saya, dia bilang gini, mau di tim itu mau buat doa puasa. Saya salah dengar. Mereka bilang doa puasa, saya pikir doa puasa. Jadi saya mau ikut doa puasa. Tapi kan tidak ada uang. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau ikut acara doa puasa supaya saya mengalami Engkau. Tapi habis doa, uangnya nggak ada kan. Jadi saya tidur siang, kira-kira jam 3 sore, tiba-tiba saya dengar suara yang bukan laki, bukan perempuan, tapi sangat jelas suara paling berwibawa. Kalimatnya adalah, Ayub, pergi ambil uangmu. Saya bangun. Siapa yang suruh Ayub pergi ambil uangmu? Saya bangun, lari keluar keliling itu rumah. Siapa yang ngomong sama saya ya? Saya lari keliling, tidak ada orang.
Tapi ini orang bilang, Ayub pergi ambil uangmu. Saya duduk. Siapa yang bilang ya? Tidak ada orang, tidak ada tetangga. Kayak ini suara bilang apa? Ayub pergi ambil uangmu. Lalu pikiran muncul, pergi ke rumah pendeta yang kira-kira 700 meter dari rumah saya. Pikiran muncul gini, pergi ke rumah pendeta, namanya Wim van Gidai. Jadi saya jalan, saya pura-pura lewat aja seberang ini rumah. Ini ada kaca, saya pura-pura lewat. Tiba-tiba istrinya Ibu Naomi Detak namanya, pendeta juga. Dilihat saya, dia berteriak, Ayub, sini. Saya datang dekat, dia bilang gini, tolong belikan Antalgin dan Chloroquine, karena gigi saya lagi sakit. Oke, diberikan uang 5.000. Nah, saya jalan ke bawah ke kota, ada toko 81 namanya, toko bertingkat di Kupang. Saya beli cuma 1.500, masih uang sisa 3.500. Saya balik, saya kembalikan uang, ibu pendetanya bilang gini, nggak usah, itu uang buat kamu aja. Saya bilang, hah? Ini uang semua buat saya? Dia bilang, iya. Saya jalan kaki dari rumah itu, untuk daftar ikut doa puasa itu kira-kira 2 kilo lebih. Saya jalan kaki. Karena nggak ada, kalau naik kan ini uang hilang kan. Ya udah penting kan pegang jalan. Saya jalan kaki sampai kira-kira jam 7 lewat. Saya masih tanya nama Lili Bait. Lili Bait itu Kak Pembina. Saya tanya, maaf yang daftar doa puasa masih ada nggak? Dia bilang masih. Oke, kalau gitu saya kasih 3.500, saya nggak tahu tanya harga daftar berapa, yang penting berapa? Ini uang yang saya terima dari pendeta, saya kasih aja. Baru jalan kaki pulang. Jalan kaki pulang ke rumah. Sampai rumah sukacitanya luar biasa. Dan karena itulah minggu depannya saya bisa ikut doa puasa. Di situ yang saya mimpi up to you. Lalu mimpi up to you, lalu panggilan Tuhan untuk segala macam. Itu diawali dari dengar suara, Ayub pergi ambil uangmu. Nah, saya ini belum kenal suara Tuhan, kan baru bertobat seminggu. Tapi belum tahu itu suara siapa ya? Belum tahu suara siapa, tapi makanya saya nggak bisa bedakan ini suara laki atau suara perempuan. Tapi paling berwibawa suaranya. Dan ngomongnya itu jelas. Itu saya sampai bangun dari ranjang itu gara-gara. Itu kan menggetarkan. Sampai sekarang masih sering nggak, Kak? Pernah mendengar yang model audible gini juga nggak, Kak? Ayub? Nah, itu baru saya bisa jelaskan. Setiap kali kalau saya dengar suara yang audible gitu, itu artinya saya siap hadapi tantangan besar. Tapi kalau cuma biasa, saya nggak akan saya akan biasa aja. Biasa aja. Nah, itu baru saya mengerti di dalam mimpi kenapa Tuhan harus bicara kepada Musa audible. Karena setelah Musa taat suara Tuhan, kan lebih banyak orang Israel tolak Paul Musa kan. Dia pergi bertemu Firaun, Firaun usir dia. Dia bertemu Firaun usir dia. Dia bertemu orang Israel marah-marah dengan dia. Dia tantangan terlalu banyak. Itu sebabnya dia perlu butuh dengar yang audible. Supaya apa? Jangan mundur. Nah, iya, confirm ya, betul. Ya, confirm ya. Jadi setiap kali kalau saya dengar suara yang nyaring dan jelas, saya udah mulai pikir nih, apalagi nih? Apa ini? Nah, jadi sekarang membuat saya gini, kalau dengar suara jelas, saya akan siap-siap doa puasa. Kenapa? Yang besar pasti datang. Tapi kalau cuma kayak pikiran, kenapa yang kemarin HP diambil saya nggak perlu doa puasa? Karena cuma di pikiran, tenang aja kok. Luar biasa. Walaupun ini hari sudah ada ini, tapi kan luar biasa. Gara-gara dari pikiran. Jadi itu apa? Nah, sekarang poin berikut, suara Tuhan didengar melalui firman Tuhan, Alkitab. Nah, oke. Firman Tuhan didengar melalui Alkitab. Nah, ini saya punya ceritanya. 2008 di bulan Januari, saya lagi duduk berdoa. Tiba-tiba saya dengar suara seperti ini. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga.
Yeremia 29 ayat 7. Lalu kalimat itu berubah. Usahakan kesejahteraan kampung dari mana kamu lahir, karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Masih itu bunyinya kasih seperti Yeremia 29 ayat 7, tapi ganti kalimatnya aja. Saya pegang kepala begini. Bagaimana cara bangun kampung ya? Waduh, tapi itu artinya dapat isi khotbahnya. Nah, lalu saya ajak Dewi, kita berdoa, yuk. Ini ayat kok main kampung melulu. Kalau gitu kita berdoa. Sementara berdoa, Dewi bilang gini, kalau gitu apa kebutuhan di kampung? Saya bilang, baik. Kebutuhan kampung itu artinya sumur. Karena sejak saya lahir tidak ada sumur di kampung. Nah itu berarti sekarang waktunya bangun sumur di kampung. Dewi goyang-goyang kepala, kita tidak punya uang. Nah tidak punya uang bikin sumur di kampung bagaimana? Saya bilang, oke, kita berdoa dulu. Sambil berdoa, share dengan teman komsel. Sementara share dengan teman komsel, tiba-tiba ada teman komsel yang investasi langsung 50 juta. Waduh, saya gemetaran. Nah Dewi bilang begini, tanggung jawab lu sekarang. Gara-gara omongan lu, ini bang 50 juta, lu mau apain? Saya bilang, oke. Jadi akhirnya mau tidak mau saya turun ke Kupang, tempat saya lahir. Nah, ketika Tuhan bicara, dia pasti buka segala saluran untuk menggenapi firman-Nya. Termasuk hal-hal yang tidak kita mengerti. Nah, Dewi beli tiket buat, contoh, Dewi beli tiket pesawat buat saya. Tapi salah beli tiket karena namanya keluar atas nama Dewi. Jadi Dewi maunya saya pergi sendirian. Tapi ketika itu tulis nama di pesan tiket pesawat, nama dia yang ditulis, bukan nama saya kan. Jadi jadi udah dapat tiket di WA saya, ini tiket kamu ya. Saya lihat gini, Dewi Judarina, loh yang berangkat saya, kenapa tiket buat dia? Saya bilang, saya, kok tiket atas nama kamu? Dia berteriak, oh my God. Saya bilang, itu artinya Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk salah beli tiket. Dia mau refund kan hilang duitnya kan. Saya bilang gini aja, mendingan beli tiket buat saya, jadi kita berdua berangkat sama-sama. Berarti Tuhan butuh tenaga kamu atau otak kamu di Kupang. Jadi kami turun ke Kupang. Nah ketika di Kupang, bertemu dengan itu dari Departemen Pertambangan NTT, itu yang ahli sumur bor, tapi dia sekalian orang Jawa, itu ahli tanah. Jadi kalau kedalaman tanah begini, berarti lapisan apa. Saya bertemu dia, dan dia pakai itunya untuk datang. Ada di foto bagaimana cari air, tinggal pakai satelit. Jadi dicari bisa dapat berapa. Nah, kami datang berdiri, muncul angka 7. Berarti di bawah tanah ini debit airnya 7 liter per detik. Nah, kami pindah satu lokasi 9, berarti 9 liter per detik ada di situ. Nah, ada satu tempat yang dulu kami suka berak di situ, karena di kampung kan tidak pakai toilet kan. Cuma hutan dikit. Yang penting hutan dikit, sembunyi balik hutan, lepas. Karena babinya kan bereskan kotoran kan. Yang penting bawa kayu aja, tinggal duduk, babi datang, dipukul sebentar, udah beres. Herannya ketika dipasang situ, muncul 14. Berarti 14 liter per detik di bawah sini. Hati saya tiba-tiba meluap. Saya nangis di tengah mereka. Saya bilang, ya Tuhan, berarti sumber air ada di sini. Dan tahu, gara-gara itulah kita putuskan itu berarti dibor di tempat itu. Dan mereka bilang, berapa? Si pembornya bilang, 80 juta. Dewi bilang, nggak bisa. Saya bilang, sorry, tunggu air 40 tahun. Sekarang mana bisa, cuma 80 juta dibatalkan. Coba bagi 40 tahun dengan 80 juta. Nggak seimbang. Pokoknya jadi. Namanya pendeta, pokoknya jadi. Nah, Dewi bilang, nggak bisa. Kalau gitu cuma gini aja saran saya. Dia bor, lalu dia dapat air, dia pasang menara,
lalu ada toren di atas, fiber, lalu pipanya turun. Kalau itu semua ber-80 juta, kita setuju. Oke, disetujui. Dewi noleh gini. Makanya, kenapa saya ikut sekarang baru tahu. Kamu nggak rugi. Kenapa? Itulah Negosiator. inilah Chinese. Negosiator. Rugi di, inilah Chinese, ruginya dikit, untungnya banyak. Jadi kamu nggak usah Untungnya rugi gede lagi. ya. Mantap, mantap. Urusan beres. Lalu, Semuanya. akhirnya kita berdoa. Termasuk yang orang muslim ini. Saya berdoa, Tuhan, mereka tidak kenal engkau, tapi mereka milikmu. Engkau bayar ini sumur Tuhan. Ketika saya bilang, Tuhan bayar sumur ini, semua pada heran. Ini orang Tuhan yang bayar sumur. Dan ini saya ingat, setelah amin, sinyal HP-nya kan di kampung susah kan. Tiba-tiba Iya, ada iya. WA yang bisa masuk 20 juta, 10 juta, segala macam. Wis. Makanya, akhirnya sumur itu dibor. 3 hari kemudian, keluarlah air dalam 80 meter, 84 meter, kedalaman air 84 meter, itu lari bawah semprot naik, itu 2 meter tinggi airnya. Paling Kenceng jernih, banget. paling jernih, Wow. karena 14 liter per detik. Dari situlah sumur pertama, lalu ada yang bisa sumbang 160 juta untuk tambah yang lain, ada lagi sumbang 200 juta, dan Wow. sumur kedua, ketiga, keempat, segala macam. Hari sekarang sumur ke-11. Dari tempat padang tandus. Dari tempat padang tandus, sumur pertama itu, dari sumur itu, ditanam pepaya California, 2.000 pohon. Dan Wow. bulan tanggal 1 Juni 2020 yang lalu, pertama kali panen dan buahnya dibawa langsung ke Mall Kupang. Itu dari tempat yes. tandus, dari tempat tandus bisa masuk buah apa Pepaya California. pepaya California yang segar-segar dibawa ke mall. Luar Itu biasa. mereka bilang ini heran amat. Mereka bilang terlalu enak dan itu panennya tiap bulan loh. Baru bulan ini yang apa dari Juni tahun lalu sampai sampai minggu ini yang belum panen lagi. Tapi tiap minggu panen terus. Tiap minggu panen terus. Dari mana? Dari ayat aja. Yeremia 29 ayat 7. Walaupun kalimatnya berbeda. Tahu dalam bulan November, Desember sampai Januari yang lalu. Sekarang kan Januari. Di timur itu tempat paling kering. Sumur ini. Itu mereka ambil pakai tangki sebanyak-banyaknya. Herannya airnya nggak kurang-kurang. Airnya terus melimpah. Dan beberapa kampung ini bisa ambil tanpa itu. Tinggal isi pulsa, airnya jalan. Dari mana? Dari mendengar surat Tuhan walaupun kalimat berbeda. Kalimat berbeda. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Kayak gitu. Wow. Itu dari satu ayat benar-benar nyata ya. Kalau benar-benar ayat dihidupin, mujizat datang semuanya. Sumber air so dekat dan sumbernya akhirnya semua. Ini kalau dulu buku Kak, ada buku yang jadi film ya jadi buku Faith Like Potatoes. Mungkin kayak gitu kali ya. Sekarang Faith Like Papaya gitu ya. Jadi kalau Faith Like Potatoes kan nanam kentangnya gede-gede di padang gurun. Ini papaya di padang gurun juga ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, itu saya tulis tapi belum selesai aja. Judulnya gini. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Itu Okay. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Yes. Oke, Kak. Iya. Masih ada lagi Kak? Next, cara untuk kita mendengar Tuhan terakhir dengan melalui firman ayat Tuhan. Melalui kunjungan malaikat. Wah, oke. So, kan menarik. kunjungan malaikat itu Maria bertemu malaikat. Lalu pada tahun 65 di timur, ketika kegerakan datang banyak malaikat yang orang-orang buta huruf bisa bertemu malaikat. Tapi mereka cuma bertemu untuk kasih tahu nanti kamu buat ini, lalu dihilang lagi. Salah satunya adalah
rekan sekerja saya di Kupang namanya Sam Nobotonis, Simon Andreas Mika Nobotonis, Sam Nobotonis namanya. Nah, dia juga bisa bertemu Tuhan di tengah malaikat di tengah jalan sampai dia mau lari atau apa segala macam. Tapi Tuhan bicara bahwa kamu kuliah hukum tapi nggak akan selesai karena apa kamu akan melayani begini-begini. Gara-gara itu skripsi tentang hukum nggak jadi-jadi. Ketemu malaikat. Kak, kalau boleh tanya Kak, malaikat itu apakah bentuknya sama seperti yang banyak digambarkan gitu Kak? Ada sayap, ada apa di film-film, atau beda sih? Gimana sih Kak kalau malaikat itu? Itu minggu lalu anak binaan saya yang tanya itu. Jadi saya bilang gini, kita tidak pernah membayangkan kapan dia muncul. Karena dia bisa muncul dengan berbagai cara. Kalau alam mengizinkan dia dalam rupa manusia, berarti dia akan muncul bertemu kita dalam rupa manusia. Karena kadang bisa dari suara, kadang-kadang kayak angin aja atau apa, angin puting beliung lalu suara kedengaran. Nah, bagaimana berita yang penting itu menentukan. Malaikat Gabriel bertemu Sakaria, itu kan bisu kan kalau melawan dia. Kalau malaikat bertemu Maria nggak bisu, tapi Sakaria bisu karena melawan masalahnya. Nah sekarang kalau kita melawan itu bahaya kalau itu. Nah dengan pertanyaan ini mau tidak mau saya harus jelaskan. Yang tadi saya dengar suara Tuhan tentang Ayub pergi ambil uangmu. Ayub pergi ambil uangmu. Jadi mau tidak mau kan saya ikut doa puasa 3 hari. Setelah ketahuan kami 48 kilo di dalam hutan, saya marah-marah. Kenapa saya dibohongin? Kan katanya doa puasa, padahal datang doa puasa kan. Jadi gue belum pernah nggak makan, sekarang tiba-tiba nggak makan kan marah-marah saya. Nah, mana mikirnya kita dapat kuasa, dapatnya puasa kan? Nah, tapi itu malam kami tidur up to you. Lalu besok paginya Kak Pembina pegang gitar dan mulai main. Itu nyanyinya, dia bahas tentang Keluaran 32 ayat 32. Keluaran 32 ayat 32 itu bunyinya gini. Kalau engkau harus mengampuni dosa orang Israel, kalau tidak, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Nah, itu kata Musa kan kepada Tuhan. Nah, Kak Pembina tiba-tiba tunjuk, siapa yang mau seperti Musa? Ya, udah tahu saya datang dengan hati pola begini, udah saya berdiri langsung berteriak, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Jikalau sekolah saya tidak selamatkan, kakak pembina 1 namanya Carlos Fangidae. Nah, pengkhotbah itu Abraham Swindun. Nah, Abraham Swindun masih tanya, siapa yang mau seperti Musa? Ayo. Nah, saya bangun berdiri langsung ngomong, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis jikalau sekolah tidak selamatkan. Nah, Carlos Fangidae datang dipukul di bahu kiri. Yuk, selamat aja belum pasti. Bagaimana nama kamu dihapus? Oh iya, langsung saya angkat tangan. Ralat Tuhan, ralat nggak jadi. Saya pergi duduk, saya pergi dan duduk. Tapi ketika duduk hati ini panas kan. Saya berdiri kedua kali. Saya berdiri kedua kali. Hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Jikalau orang Timur tidak selamatkan. Dia datang pukul kedua kali. Selamat aja belum pasti. Kamu mau dihapus? Saya bilang ralat Tuhan, ralat. Lalu saya duduk. Tapi ketika saya duduk, si Bram Swindun dia bilang, siapa yang mau seperti Musa? Nah, saya bangun ketiga kali. Saya ingat saya bangun ketiga kali, saya berdiri angkat tangan. Mau hapus kayak terserah. Nggak ada rezeki. Dan tak satu pun yang ganggu saya lagi. Karena saya ngomong gitu. Nggak ada yang tepuk-tepuk lagi di pundak ya. Nah, habis saya menangis. Saya duduk di sambil tembok. Saya bilang, Tuhan, hapus nama saya dari kitab yang kau tulis jika sekolah saya tidak selamat. Terlalu kecil. Hapus nama saya. Mulai sebutin kota. Terlalu kecil. Mulai pulau, Timor. Terlalu kecil. NTT. Terlalu kecil. Indonesia.
Terlanjur, seluruh dunia aja. Nah, waktu saya bilang seluruh dunia, tiba-tiba saya dengar suara. Ayub, baca Matius 7 ayat 5. Saya buka mata lihat, siapa yang ngomong? Ternyata nggak ada orang. Saya tutup mata. Tahu bunyi kalimatnya apa? Hai orang munafik, keluarkan balok dari matamu, baru engkau keluarkan selumbar mata saudaramu. Saya pegang kepala, ya ampun, ternyata saya salah, karena saya orang munafik. Ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba itu suara ngomong lagi. Baca ayat yang ke-7, saya buka mata. Siapa yang ngomong-ngomong? Siapa lagi? Itu depan itu Abraham. Yang kanan ini Lili baik. Yang Carlos ini yang kiri, yang tadi suruh ganggu. Nah kalau itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong nih? Suara kok kayak dia, saya diangkat-angkat. Lalu ditanya, apa yang kau minta? Kali itu kalimat bilang, mintalah maka kamu menerima. Cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu dibuka bagimu. Wih, tadi bilang orang munafik. Sekarang bilang minta. Nah itu yang saya cari kalau gitu mah. Nah, itu suara datang lagi. Apa yang kau minta? Saya buka mata. Siapa yang suka ganggu orang? Tapi nggak ada orang. Maksudnya nggak ada yang bicara. Semua lagi berlutut nangis. Tutup mata lagi sambil tanda. Kalau dari sini berarti si ini. Kalau sini, di sini. Disitulah tiba-tiba mungkin yang orang percaya trans atau apa mengalami apa. Karena tiba-tiba aja berdiri depan saya. Tinggi besar. Yang hampir 2 meter. Dan lalu ada sayap di belakang tapi terlalu dibawa sampai kali itu. Dia ulurkan tangan, akulah Gabriel. Itu pertama kali saya nggak pernah kesaksian, hanya gara-gara tangannya makanya saya jawab. Tidak pernah saya terjadi. Nah, akulah. Iya. Lalu udah, saya lihat tubuh saya ada di bawah, udah nggak tahu lagi mana. Nanti dari atas baru saya lihat bola bumi. Saya tahu itu dari bola bumi lihat ini apa ellipsoid. Jadi bulatnya bukan bulat kayak telur. Ellipsoid itu. Lonjong. Bulat ellipsoid. Oh begini ya. Saya bilang kenapa nih? Dibilang Yesaya 60. Kegelapan menutupi bumi. Jadi mereka semua. Wah jadi bagaimana? Dia bilang makanya engkau harus lihat dulu supaya engkau balik untuk misi khusus. Oh. Lalu di depan saya tiba-tiba ada sebuah apa gitu kami lewat, itu angin juga kecepatan lebih tinggi dari angin. Di depan saya itu kayak bentuknya segini, dia panjang sama lebar sama tinggi. Itu kayak emas bercahaya, cahayanya lebih tajam dari matahari. Jadi saya tatap gini, itu kalimat bilang gini, awas matamu bisa ditembusin karena terlalu tajam. Jadi ketika lihat gini, ini mata kayak mulai tembus keluar di belakang gitu kan. Wih, gak bisa tatap. Baru saya dengar suara. Ini sorga yang disebut Wahyu 22. Nah, baru datang bertemu. Tiba-tiba, Yesus datang rangkul. Oh, Yesus tuh ganteng banget. Tapi bercahaya jadi, kalau tatap susah. Dia rangkul bilang. Ya, kelihatan muka berarti, saking bercahayanya ya? Saking bercahayanya. Aku panggil engkau sejak kandungan ABCD. Lalu engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya bilang, saya jatuh SMP gini mana bisa. Nah, dia bilang, nanti seorang wanita akan menemani kamu untuk menolong kamu begini pelayanan segala macam. Untuk itu ini jaminan buat kamu apa? Lalu dia rangkul saya. Ketika rangkul saya nyala api, lingkupi. Wih, saya ketakutan. Baru dia bilang, Bapak nggak boleh bisa lihat, karena kalau lihat menurut 1 Timotius 6, bahaya. Nah, nggak bisa lihat. Nah, saya dengar suara, engkau telah aku panggil untuk begini-begini. Dan ya malaikat bawa pulang. Selesai tugas, saya dibalikin kan. Ketika balik, saya masih ingat saya duduk sandar di tembok. Loh, kalau gitu tadi saya di mana ya? Saya tinggal di mana ya? Nah, di saat itulah, kami dibilang istirahat. Waktu istirahat, ada salah satu pembina yang ambil jurusan bahasa Inggris ambil fakultas hukum Undana. Namanya Johnny Nino. Wah, saya tidak tahu sampai sekarang, tidak tahu dia dari mana. Tapi dia bertanya, Bram, kamu terlalu muda. Apakah engkau jamin kita masuk surga atau tidak? Nah, saya ini baru panas.
Saya balas, Bram saya yang jawab dia aja, tenang aja saya yang jawab. Oh, terus kakak jawab apa? Udah saya bangun, saya bilang, Bram kamu minggir dulu, saya yang jawab. Waduh, saya berdiri langsung lukiskan ulang dari awal sampai selesai itu. Selesai mereka gemetaran, kok bisa begitu ya? Nah itu awal panggilan. Selesai mereka bilang, bisa tulis gak? Saya bilang, tunggu saya tenang dulu untuk tulis, karena masih api yang saya rasa tadi di sana. Berkoper-koper masih ada, masih itu. Nah itulah alasan kenapa saya bisa bahasa Inggris dari situ. Oh, oke. Nah, tapi Omong-omong, Kak. Ya. Omong-omong ternyata kita udah jam 9:06, tapi kita perpanjang 10 menit lagi sampai 9:15, Kak. Saking serunya, sama seperti minggu lalu, saking serunya, unstoppable. Kita masih ada 10 menit lagi, Kakak bisa sampaikan insight-nya tentang bagaimana kita belajar peka mendengar suara Tuhan tadi. Nah, silakan Kak, lanjut Kak. Sampai 9:15, sekarang 9:07. Lanjut Kak. Oke, kalau gini, bagi saya gini aja. Contoh sederhana aja. Dengan siapa kita suka telepon, pasti kita tahu suaranya. Itu aja. Ya. Jadi, saya contohkan Dewi, dulu kan suka nipu saya ulang-ulang. Jadi saya tiba-tiba telepon datang. Halo, ini Ayub Bang Soleh enggak? Saya bilang, iya. Anda pesan KFC? Saya bilang, enggak. Lo nanti kalau enggak, siapa yang bayar? Saya bilang, enggak, saya tutup HP. Lo telepon lagi bunyi. Halo, nanti siapa yang bayar KFC? Saya bilang, saya enggak pesan kok. Nanti selesai baru bilang begini. Saya, kok kamu enggak kenal? Dasar ditipu. Kena prank. Oke. Itu bukan hanya satu kali. Suatu kali ada pelayanan, dia telepon, halo, ini Ayub Bang Soleh, saya bilang iya. Anda kan akan melayani sini, saya bilang iya. Dia kesana dia kenapa? Saya bilang mungkin naik motor. Kenapa naik motor? Saya bilang, ya kan saya nggak bisa. Kamu udah bisa bawa motor belum? Belum, padahal dia sengaja aja supaya saya jangan kenal. Bisa nyetir nggak? Saya bilang nggak. Lo kenapa nggak bisa nyetir? Saya bilang, sorry, ini mau pergi khotbah atau suruh latihan motor dan mobil? Detail banget soal nyetir-nyetirnya. Terus? Baru dia balas, saya ingat, aduh kalau gitu dari tadi ditipu ulang-ulang. Nah, sejak itulah saya mulai tanda suaranya. Jadi mau dengan suara apapun, atau pakai nomor kantor, atau HP yang lain, saya pasti tahu. Saya pasti tahu, saya nggak mungkin ditipu lagi. Nah, jadi jalan keluarnya dari saya adalah gini. Semakin banyak Anda membaca firman, semakin banyak Anda merenungkan firman, firman itu akan menguasai kita, sehingga kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Iya. Iya. Kita akan tahu ini suara Tuhan atau bukan. Alasannya adalah... Berarti kebalik. Oke. Alasannya adalah Allah lebih rindu berbicara kepada kita daripada kita sendiri rindu. Kan menurut Yesaya 65 tadi, sepanjang hari aku mengulurkan tangan. Ayub, sebagai pamungkas closing statement dari Kak Ayub, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Apa yang mesti harus kita ingat malam ini, Kak? Dari pertemuan dan diskusi sharing kita malam hari ini. Yesus berkata, perkataan kukatakan kepadamu lah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, dalam Yohanes 6, Yesus ngomong itu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu lah roh dan hidup. Itu mengapa ketika firman kita baca, kita renungkan, roh yang hidup itu buat firman itu menghidupi kita. Nah, karena itu, entah Anda mau baca firman, mendengar karena firman, atau mendengar karena suara, atau mendengar karena ide, itu roh dan hidup, dia pasti jadi gitu loh. Karena saya baca kisah apapun, hanya salah satu ayat yang orang dengar, atau satu kalimat yang orang dengar, itu terjadi di hidupnya. Itu artinya, mari dengarkan suara Tuhan. Cuma satu kalimat pasti mujizat. Ingat kisah Petrus, ketika jalan di atas air, Yesus bilang, jangan takut. Yesus berjalan di atas air, lalu Yesus berkata, jangan takut. Petrus bilang, kalau engkau itu, suruh aku berjalan di atas air ke situ.
Dan Yesus berkata, "Come, marilah." Ketika berkata, "Come, marilah," Petrus langsung turun berjalan di atas air. Nanti tenggelam itu lain cerita, yang penting turun jalan di atas air. Nah, Charles Niemann menjelaskan dalam bahasa Yunani dari mengapa engkau khawatir, kan mengapa engkau tidak percaya. Bahasa Yunaninya diinggriskan oleh Charles Niemann seperti ini. Why do you rethink? Mengapa Anda berpikir ulang? Ketika Petrus berpikir ulang, tenggelamlah dia. Tenggelam. Jadi kalau dia tidak berpikir ulang, tidak mungkin dia tenggelam. Jadi dia ngomong cuma, why do you rethink? Rethink, why do you rethink? Jadi dia ngomong tentang kenapa kita berpikir ulang. Jadi hal yang sama, cari dan temukan satu firman aja cukup. Petrus cuma dapat, mari, 4 kata kan, mari. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Hal yang sama, mari masing-masing kita temukan satu ayat dan hidup kita pasti terjadi. Ingat kisah dari A.B. Simpson. A.B. Simpson yang mendirikan pelayanan segala macam itu gara-gara dia baca Alkitab, kisah Daud ketika Absalom mati dibunuh, lalu Daud mau dibawa kembali. Daud bilang ini, mengapa kamu tidak membawa raja kembali? Itu tujuan Daud berkata, mengapa kamu tidak membawa raja kembali? Itu perkataan Daud untuk orang Yahudi, orang bangsa itu Yahudinya atau Yehudanya, karena Daud dari keturunan Yehuda. Tapi A.B. Simpson dengar itu adalah, mengapa kamu tidak bawa Yesus kembali ke bumi? Dan itulah lahir Mission Alliance. Itu Mission Alliance. Lalu di Indonesia disebut sebagai gereja kemah Injil dan segala macam. Gereja kemah Injil yang di Indonesia terlalu banyak itu, dan di Amerika segala. Itu Mission Alliance, itu MA itu dari situ ayatnya. Mengapa kamu tidak bawa raja kembali? Padahal kisahnya itu cuma Daud tanya kepada orang Yahudi, orang suku Yehuda, saya ini orang Yehuda, kenapa kamu tidak bawa raja kembali ke kota Yerusalem? Sehingga harus 10 suku yang bukan kamu, bukan saudara suku saya yang bawa duluan. Karena orang Israel 10 suku datang bawa dia balik ke Yerusalem. Minusnya Yehuda. Nah, ketika Daud ngomong gitu, A.B. Simpson, Tuhan bicara buat dia, mengapa kamu tidak bawa raja kembali? Mesias, kenapa tidak bawa kembali? Jadi, Yesus kembali itu karena misi harus diberitakan Injilnya. Jadi, dia bangun Mission Alliance dan gereja kemah Injil. Kesimpulan yang sangat powerful sekali ketika Kak Ayub ngomong, cari aja satu ayat, hidupi dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu baru satu ayat, ya. Kalau kita punya banyak ayat, Ibrani 1:3 dia menopang firman, dan dia menopang segala sesuatu dengan firman penuh kuasaan. Ibrani 1:3. Yesus menopang alam raya itu dengan firman penuh kekuasaan. Jadi satu kalimat, satu kata aja, nggak usah satu kalimat. Satu kata aja cukup. Alam raya jadi topang kok. Air aja bisa topang kaki Petrus gitu loh. Kenapa kita bisa? Amin. Amin. Oke, Kak Ayub, thank you banget untuk sharingnya, insight-nya malam hari ini luar biasa. Semoga dan saya yakin juga teman-teman yang ada dalam Abba Talks malam hari ini bisa mengambil sesuatu insight, pesan Tuhan tentang bagaimana kita belajar peka untuk mendengar suara Tuhan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas, dan kesimpulannya sangat powerful sekali. Ambil aja satu kebenaran firman Tuhan, hidupi, dan maka itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan jangan lupa kita harus terus stay connect. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada Koram Deo juga setiap hari, setiap malam bisa Bapak Ibu ikut untuk kita bisa saling terus connect, mengenal Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana mendengar suara Tuhan, ya Kak Ayub. Thank you Kak Ayub. Thank you teman-teman ini. 18 Agustus tahun 89 malam ini baru saya buka yang tentang malaikat. Jadi saya luar biasa loh. Wah, betul Kak Ayub. Saya juga belum pernah dengar tentang itu Kak Ayub. Mau jawab. Karena saya nggak mau jawab. Wow, luar biasa. Gabriel, malaikat Gabriel, luar biasa. Oke Kak Ayub, thank you.
thank you untuk malam hari ini. Luar biasa, kita sangat diberkati sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you juga sudah bergabung dengan kami di Abad Talks. Kita akan ketemu Rabu depan, setiap Rabu malam, jam 8 sampai jam 9. Ya, ini berkat Tuhan, kasih karunia kita bisa lebih. Setiap Rabu malam jam 8, kita bertemu dalam Abad Talks. Saya Inggo Setiawan bersama Kak Ayub, pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you, Kak Ayub. God bless teman-teman semua. Yes, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu.